Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Inai Cesaria dari kelas 2023A. Kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Apa itu psikologi sastra? Menurut Minderop, psikologi sastra adalah kajian yang menelaah cerminan psikologis dalam diri para tokoh yang disajikan sedemikian rupa oleh pengarang, sehingga pembaca merasa terbuai oleh problem psikologi yang terdapat dalam karya sastra. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang psikologi sastra dan bagaimana penerapannya dalam sebuah karya sastra. Kemudian, tujuan dari psikologi sastra itu sendiri adalah memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam suatu karya sastra. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa analisis psikologi sastra sama sekali terlepas dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian, terdapat 4 objek kajian teori psikologi sastra. Yang pertama yaitu studi tentang proses kreatif sang pengarang. Yang kedua, tentang studi pengarang. Yang ketiga, studi tentang hukum psikologi dalam karya sastra. Dan yang terakhir, yaitu studi tentang pembaca sastra. Kemudian, kita akan membahas tentang penerapan dalam karya sastra. Di sini, saya mengambil contoh dari sebuah karya sastra film, yaitu yang berjudul Me vs. Mami. Sebelum itu, marilah kita tonton trailer dari film tersebut. Ini kisah gue dan mami gue. Kalau nggak ditelepon aja setiap pagi nggak bangun loh, Mami Mas. nggak nelfon tuh aku Nggak bangun. mungkin. Mami tahu banget kamu. Nama gue Mira. Ini mami gue yang suka ngatur sana sini, tukang ngomel dan super rempong. Mia udahlah Mi. Apa sih? Hingga suatu hari, Halo? Halo, Mira. Uci, Saki. datanglah yo. Besok gue ke Padang. Sekarang ini udah akrab gitu ya sama nyokap. Enggak. Mami pergi, kamu pergi. Mami stay, kamu stay. Mami benar. Coba kamu cek handphone kamu. Lihat GPS-nya. Lo sih harus ketemu langsung sama orangnya. Lo pasti meleleh deh, beneran gue gak bohong. Ya ampun, Mami! kayak mau bunuh diri nih, tolongin nih. Rista. Kalau sampai ibu kamu tahu kamu ini mau bunuh diri, pasti dia nangis darah, tahu nggak? Mami! Bocor Mi, kenapa aku? Tuh Mami salah sih. Kan Mami nggak kerja di bengkel. Seberapa sering kamu ketemu dengan orang tua kamu? Seminggu 2 kali, sehari 3 kali, nanyain ade, nanyain bagaimana. Nih, Mami tuh udah kayak polisi aja lagi interogasi orang, tau gak sih? Sekalian aja minta KTP-nya Rio. Ih, KTP bagus juga loh, boleh loh. Di mana KTP-nya? KTP kamu di mana? Ini lagi nyetir. Mari kita berdoa untuk Kapongo. Berdoa. Kamu itu baru kenal sama Rio. Dan mami hanya menjaga kamu dari dia. Waktu saya hamil Mira, kerjanya ngobrol terus dalam perut. Pas di perut diajak ngobrol, gedenya diomelin. Di sini kita akan mengaitkan sikap dan karakter Mira dan Maudy ke dalam teori psikologi sastra. Karakter Mira yaitu keras kepala. Sikap Mira menunjukkan keinginannya pergi seorang diri ke Padang dan membantah keinginan Maudy yang ingin menemaninya ke Padang. Ditunjukkan dari sikap dan ucapan mencerminkan karakter Mira yang keras kepala. Berdasarkan kutipan dialog berikut. Oh enggak, saya ikut. Mami ikut nemenin kamu ke Padang. Kamu enggak bisa pergi sendirian, ucap Maudy. Lalu Mira berkata, ya elah Mi, aku kan udah bisa sendirian, enggak apa-apalah. Lalu Maudy berkata lagi, enggak, Mami pergi. Kamu pergi, Mami pergi. Mami stay, kamu stay. Lalu yang kedua ada sikap peduli. Karakter Mira yang menunjukkan bahwa dia seorang yang peduli tercermin dari superego Mira, yakni yang memberitahu bahwa kunci motor Rio terjatuh dan mengembalikannya lagi kepada Rio. Lalu karakter yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Sikap Mira yang meminta maaf dan akan mengganti kerusakan motor Rio akibat tidak sengaja ditabrak oleh ibunya merupakan aspek kepribadian superego. Sikap Mira yang merasa bersalah dan akan mengganti kerugian yang dialami Rio atas perbuatan ibunya mencerminkan karakter Mira yang bertanggung jawab. Sorry banget ya, gue bakal ganti kerusakan motor lo, ya kan Mi? Ucap Mira sambil memandang ke arah ibunya untuk memastikan.
Iya, ucap maminya. Kemudian yang keempat ada karakter emosional. Sikap dan ucapan Mira yang pergi meninggalkan Maudie tanpa mendengarkan dulu penjelasan Maudie mencerminkan karakter Mira yang tidak bisa mengontrol emosi berdasarkan dialog berikut. Aku nggak pernah bahagia semenjak Mami dan Papi cerai. Kalau aja waktu itu Mami dan Papi nggak ngejar karir, mungkin Mami sama Papi nggak akan cerai. Kalimat yang diucapkan Mira sontak membuat Maudie merasa terpukul dan terdiam. Dan kalau aku ikut Papi, aku pasti bahagia. Tega kamu ngomong kayak gitu sama Mami ya, kamu itu baru kenal sama Rio, dan Mami hanya menjaga kamu dari dia, ucap Maudie. Dari sini kita melihat bagaimana emosionalnya karakter seorang Mira. Kemudian yang kelima ada yang terakhir, yaitu karakter penyayang. Sikap Mira yang menyesali atas perlakuannya terhadap Maudie karena membaca surat yang dituliskan Maudie untuk dirinya menggerakkan superego Mira yang merasa bahwa tindakannya salah karena tidak mau mendengarkan penjelasan dari Maudie, dan Mira pun tidak bisa memungkiri bahwa dirinya pun sangat menyayangi Maudie. Mencerminkan karakter Mira yang penyayang, Mira berusaha mematahkan marahnya yang berupa id terhadap Maudie dengan egonya yang harus menemui Maudie dan superego Mira yang menyesali perbuatannya kepada Maudie dengan cara meminta maaf kepada Maudie. Terlihat pada adegan Mira yang pergi meninggalkan Maudie tak sengaja menemukan surat di dalam kantong celana yang tertulis oleh Maudie untuk dirinya. Disinilah mencerminkan sikap penyayang Mira kepada Maudie. Baiklah, inilah materi tentang teori psikologi sastra dan penerapannya dalam sebuah karya sastra.